Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, harga cabai rawit di pasar tradisional Kabupaten Ngawi meroket tembus Rp70.000 per kilogram. Naiknya harga cabai diduga karena musim kemarau hingga membuat para petani gagal panen. Harga cabai rawit di Pasar Besar Ngawi saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Naiknya harga cabai rawit ini dikeluhkan pedagang sebab pembeli kini berkurang. Rp70.000 per kilogram. Sejak kapan Mbak itu? Hari ini. Emang kemarin berapa Mbak? Kemarin 60. Terus kalau cabai yang keriting? Yang keriting 40. Dari sebelumnya berapa? 25. 25. Terus cabai hijau? Hijau 45. Dari sebelumnya berapa? 20. Naik terus. Tiap hari ini ya? Tiap hari. Menurut pedagang, naiknya harga cabai ini diduga karena cuaca panas ekstrim sehingga membuat para petani gagal panen. Tidak hanya cabai rawit, cabai keriting juga naik dari Rp25.000 per kilogram, kini Rp40.000 per kilogram. Cabai hijau dari Rp20.000, kini naik jadi Rp45.000 per kilogram. Susah Pak, Susahnya seperti apa Bu? ya susah sekali, cari uang susah, apa-apa naik. Seperti apa Bu yang naik itu? Laba, apa lagi? Sampai 70 ya? Iya, Terus gimana Bu caranya saatinya kalau sampai cabai sampai 70? ya beli sedikit-sedikit. Campur cabai kering enggak? Iya. Selain cabai, harga gula pasir juga naik dari Rp14.000 jadi Rp16.000 per kilogramnya. Beras SPHP yang biasanya dijual Rp51.000 per 5 kg, kini naik menjadi Rp54.500 per 5 kilogramnya. Masyarakat mendesak pemerintah segera menstabilkan harga cabai dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya untuk mengurangi beban pengeluaran agar tidak semakin membengkak. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, operasi pasar sembako digelar oleh Subbulok Divisi Regional Surabaya Selatan di Pasar Tradisional Sumbobito, Jombang. Masyarakat antusias hadir tidak hanya dari Jombang tapi juga dari luar Jombang. Antrean panjang terjadi saat Subbulok Divre Surabaya Selatan menggelar operasi pasar murah di Kecamatan Sumbobito, Kabupaten Jombang, Selasa pagi. Operasi pasar kali ini menyediakan beras dengan kemasan 5 kg, minyak goreng kemasan 1 liter, serta gula dan tepung. Untuk harga minyak goreng kemasan 2 liter dijual Rp33.500, sedangkan harga di pasaran 1 liter Rp18.000. Sedangkan gula kemasan 2 kg dijual Rp14.780 sesuai harga eceran terendah. Tak hanya warga Jombang, operasi pasar juga diserbu oleh warga luar kota seperti Mojokerto. Berasnya 102, minyaknya 66, 61. Itu per apa Bu? 2 liter itu 33.500. Berarti naik 200. Untuk berasnya per karungnya? 51. 5 kilo. Masyarakat berharap operasi pasar terus digelar karena harga kebutuhan pokok dan komoditi pangan di pasaran masih tinggi. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Saudara, nenek di Bondowoso tewas tertembak senapan angin cucunya. Polisi telah memeriksa pelaku dan sejumlah saksi karena diduga ada unsur kelalaian. Barang bukti senapan angin ini disita dari MR, pemuda berusia 24 tahun warga Tegal Ampel, Bondowoso. Senjata dengan kaliber peluru 4,5 mm ini menjadi sebab tewasnya wanita umur 70 tahun yang juga nenek pelaku. Nyawa korban tidak tertolong dalam perawatan di rumah sakit. Usai kepalanya tertembus peluru dari senapan yang sedang diperbaiki cucunya. Peristiwa terjadi saat MR bermaksud menembak buah kelapa untuk mencoba senapan yang baru diperbaikinya. Tak disangka saat pelatuk ditarik, korban lewat di depannya hingga tertembak. Pihak keluarga menyatakan jika peristiwa ini murni musibah.
Namun polisi tetap memeriksa kasus ini karena diduga ada unsur kelalaian dari pelaku sehingga menyebabkan hilangnya nyawa korban. Kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian dari piket fungsi setelah mendapat informasi dari masyarakat bergerak cepat mendatangi TKP, kemudian mengamankan barang bukti yaitu berupa senapan dan periksa saksi juga pelaku. Kita periksa bahwa pelaku masih ada hubungan cucu daripada korban, inisial pelaku yaitu MR, alamatnya sama dengan korban. Untuk kronologisnya seperti apa? Kronologisnya pada saat pelaku memperbaiki senapannya, yaitu senapan angin, kemudian berupaya untuk membidik ke arah atas, ke arah kelapa, kemudian tidak tahunya pada saat bidikan itu korban lewat depan senapan dan mengenai kepala korban. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan pelaku penembakan. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, kebakaran menghanguskan 6 rumah di Situbondo. Si jago merah juga turut membakar harta benda termasuk uang tunai jutaan rupiah. Kebakaran terjadi di permukiman di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo. Warga berupaya menyelamatkan perabotan dan harta bendanya. Petugas damkar Pemkab Situbondo berupaya memadamkan api, namun 6 rumah sudah terlanjur luluh lantak. Tak hanya menghanguskan bangunan, seluruh harta benda penghuni rumah juga dilalap api, termasuk uang tunai jutaan rupiah. Awal dari rumah Pak Yuli, kemudian mendorsasi sehingga api merembet ke rumah warga sekitar atau tetangga karena jaraknya berdempetan, sehingga kobaran api cepat dengan angin dan panas yang angin sangat kencang, sehingga kobaran api merembet ke 5 rumah warga. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, truk box bermuatan aneka macam makanan dan minuman terbakar di jalur Provinsi Ponorogo menuju Solo. Api diduga dari korsleting di belakang truk. Terbakar, Lur. Kebakaran terjadi di jalan penghubung antara Ponorogo menuju Solo, tepatnya di Jalan Turonojoyo, Kelurahan Tambak Bayan, Kecamatan Ponorogo. Truk box bermuatan berbagai macam jenis makanan dan minuman dalam kemasan ludes dilalap si jago merah. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk box yang dikemudikan Andik, warga Madiun, hendak mengirim barang di sebuah toko di wilayah Kecamatan Sampung, Ponorogo. Di lokasi kejadian, pengemudi melihat kepulan asap dari box truk hingga truk dipinggirkan ke tepi jalan. Api diduga dari korsleting di ruangan box belakang truk. Tadi baru pertama bongkar di pasar truk, balik lagi, nggak tahu-tahu dari bangkus ini udah asap keluar. Terus ini langsung buka kebakaran. Perkiraan pemicunya apa, Mas? Konslet, Pak. Konslet di bagian ya, kabel-kabel. Tadi dari mana? Sebelum dari pasar bidangnya mana? Bidangnya di ring road Madiun. Terus ini dari pasar mau ke Sampung. Tahunya ada asap itu waktu dikasih tahu orang, tahu sendiri di spion gitu? Spion. Ini dari konsumsi barang-barang yang makan minum, kalimi dan sebagainya. Dugaan penyebab kebakaran, Pak? Bukan dari aki ya, konsleting di aki. Prediksi kerugian seperti apa? Kalau kerugian belum bisa kita berapa. Nanti ada pimpinan yang memilih akan datang ke sini. Kerugiannya berapa nanti bisa jadi. Api bisa dipadamkan setelah mobil pemadam tiba di lokasi. Sementara akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Di tengah cuaca panas ekstrim, sumber mata air di Bojonegoro ramai dikunjungi warga. Suasana rindang dengan segarnya air bersih membuat warga betah berlama-lama. Cuaca panas yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro membuat wisata sumber mata air Grogolan yang berada di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ramai dipadati pengunjung. Di lokasi yang dikenal dengan nama Sumberan Grogolan ini, terdapat sejumlah titik sumber mata air yang tidak pernah kering atau surut meski musim kemarau panjang sedang berlangsung. Suasana yang sejuk dengan rindangnya pepohonan ditambah sumber air yang bersih dan segar membuat para pengunjung betah berlama-lama. Setiap hari terutama pada saat libur akhir pekan, lokasi ini banyak dikunjungi warga. Pengunjung bisa mandi sepuasnya di kolam yang airnya sangat jernih. Alasannya kalau milih wisata di Grogolan apa? Karena kan sekarang musim kemarau, jadi butuh yang segar-segar. Apalagi airnya ini sangat jernih sekali. Murah juga di sini, Pak? Sangat murah, terjangkau. Ini sering kesini nggak? Oh, kalau liburan sering kesini. Sama keluarga juga? Alasannya kok milih di wisata ini kenapa, Pak? Murah, tiket masuknya murah, terus jajanannya juga harganya standar. Hemat lah intinya kalau liburan di sini, bawa keluarga itu hemat. Airnya seger ya, Pak? Banget, banget. Murni dari sumber pegunungan. Ini kan cuacanya panas, Pak ya? Mendukung juga ya, Pak? Iya. Apalagi nanti kalau udah jam-jam 10-an itu udah panas banget, jadi cocok di sini ngadem. Untuk menikmati keindahan wisata alam yang dikelola badan usaha milik desa ini, pengunjung cukup membayar karcis masuk Rp4.000 per orang. Muhammad Kodi melaporkan dari Bojonegoro. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.